Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesta Kurnia Bunhatika dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi masa Orde Baru sampai ke masa reformasi. Yang pertama adalah Orde Baru. Orde Baru sendiri adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Awal dari masa pemerintahan di era Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya surat perintah yang berlaku selama kurang lebih 32 tahun pada 11 Maret 1966 hingga 1988. Diangkatnya Soeharto menjadi Presiden Indonesia juga menandakan era Orde Baru menggantikan Presiden Soekarno sebelumnya. Penamaan Orde Baru ini digunakan sebagai perbandingan dengan masa sebelumnya, yaitu Orde Lama. Di masa Orde Baru ini, sistem pemerintahannya masih menggunakan presidensial, di mana keputusan eksekutif ada di tangan presiden, serta memiliki bentuk pemerintah yaitu republik. Dasar konstitusi dari negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Ensiklopedia Britannisa 2015, pada masa Orde Baru ini, pemerintah menekankan pada adanya stabilitas nasional, baik dalam program politiknya dan juga rehabilitas ekonomi yang ada, serta berkepribadian dan juga fokus pada bidang sosial budaya. Pada masa ini juga terjadi kemajuan dalam demokrasi di Indonesia, di mana seperti yang dapat dilihat dari hasilnya, inflasi menurun dan mata uang Indonesia menjadi lebih stabil. Namun, walaupun mengalami perkembangan tersebut, kekuasaan dari seluruh pemerintahan pada saat itu ada di tangan presiden seutuhnya. Hal itu yang menyebabkan runtuhnya era Orde Baru dikarenakan krisis moneter di tahun 1997. Setelah adanya krisis tersebut, kondisi ekonomi negara Indonesia semakin memburuk. Dan hal ini bukan hanya dialami Indonesia saja, namun juga berbagai negara lain. Kondisi yang terjadi pada saat itu membuat korupsi, kolusi, serta nepotisme atau KKN menjadi semakin tinggi dan angka kemiskinan juga meningkat. Adanya ketimpangan yang mencolok antara kedua pihak tersebut memicunya gerakan demokrasi dalam rangka menuntut adanya perbaikan ekonomi dan juga reformasi total pada pemerintahan Indonesia. Orde Baru yang berakhir pada tahun 1998 dengan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden yang membuat kemunculan era reformasi. Ciri-ciri pemerintahan pada Orde Baru. Yang pertama, kuatnya pengaruh militer atau duifungsi ABRI. Ciri yang pertama dari pemerintahan pada Orde Baru adalah kuatnya pengaruh militer dan ABRI. Hal ini memang sudah terlihat sejak Orde Lama, di mana dalam kabinet Dwi Korah berisikan dari banyak perwira tinggi Angkatan Darat. Namun, pada Orde Baru terjadi perubahan di mana fungsi ABRI dalam tingkat sipil menjadi lebih kuat lagi. Partai Golongan Karya yang merupakan mesin politik utama dari pemerintah Orde Baru berisikan banyak anggota militer. ABRI yang ada juga memiliki kegiatan sipil yang terdiri dari ABRI masuk desa dan juga menduduki jabatan sipil serta militer di saat bersamaan. Selain itu, banyak anggota ABRI yang menjadi komisaris berbagai perusahaan besar di Indonesia, yang menjadi salah satu tanda adanya KKN di dalam perubahan Orde Baru. 2. Terbatasnya pilihan politik. Ciri yang kedua dari pemerintahan pada Orde Baru adalah terbatasnya pilihan politik. Hal ini dapat dilihat melalui pemilu pada tahun 1971 yang diakui oleh setidaknya 9 partai politik serta 1 golongan karya. Dan bandingkan dengan pemilu pada tahun 1977 yang hanya diikuti oleh 2 partai politik, yaitu
PDI, dan PPP, serta 1 golongan karya. Hal yang terjadi ini dilakukan untuk membatasi adanya ideologi baru yang berkembang. Hal ini dikarenakan pemerintah mengira bahwa kekacauan yang terjadi di Orde Lama disebabkan banyaknya ideologi baru yang berkembang. Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat menciptakan kestabilan dalam politik pemerintahan. 3. Pembangunan yang masif. Ciri yang ketiga dari pemerintahan pada Orde Baru adalah pembangunan yang masif. Hal ini dikarenakan pemerintah pada masa ini memfokuskan dan menjadikan pembangunan infrastruktur fisik maupun non-fisik sebagai prioritas tertingginya. Hal yang dilakukan ini merupakan sebuah respon dari adanya kekacauan ekonomi pada tahun 1965. Pemerintah Indonesia membuka keran modal asing serta dalam negeri sebagai usahanya untuk membuka pintu usaha di Indonesia. Diharapkan dengan adanya hal tersebut, pembangunan yang ada dapat berlangsung dengan lancar serta perekonomian kembali normal. Yang keempat, pemerintah sentralistik. Ciri yang keempat dari pemerintah pada Orde Baru adalah pemerintah yang sentralistik pada dasarnya sudah berjalan sejak awal kemerdekaan Indonesia terjadi. Hal ini terjadi karena sistem kenegaraan yang masih belum rekat dan setara di berbagai daerah. Pemerintahan yang bersifat sentralistik ini membuat adanya kendali pusat terhadap pemerintahan yang ada di daerah. Hal ini dikarenakan segala keputusan yang diambil harus melalui pemerintah pusat terlebih dahulu. Pembahasan yang selanjutnya adalah era reformasi atau masa reformasi. Masa reformasi sendiri adalah masa perubahan dari masa sebelumnya. Di Indonesia, masa reformasi terjadi tahun 1998, yaitu masa peralihan dari Orde Baru atau pemerintahan Soeharto ke masa selanjutnya. Awal dari pemerintahan di era reformasi atau disebut sebagai masa transisi ini digunakan untuk membuka peluang dalam menata kehidupan yang lebih berdemokrasi. Masa reformasi dimulai dengan adanya kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden untuk menggantikan Soeharto yang telah mengundurkan diri. Reformasi yang ada di Indonesia sendiri terjadi pada tahun 1998, di mana merupakan awal kejatuhan Orde Baru setelah adanya gerakan reformasi dari berbagai elemen masyarakat. Reformasi yang terjadi tersebut disebabkan semakin banyaknya krisis yang terjadi seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, dan juga krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada. Hal ini dikarenakan setiap kegiatan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada saat itu tidak diimbangi dengan adanya pembentukan mental para pelaksana pemerintahannya, yang membuat banyak terjadinya penyelewengan, penyimpangan, pemerintahan yang otoriter, dan juga yang terbesar KKN. Pada masa reformasi ini, Presiden Habibie membuat reformasi berskala besar pada sistem pemerintahan yang ada. Sistem tersebut dijalankan dengan adanya keterbukaan dan nilai demokrasi yang lebih ditonjolkan. Pada masa ini juga, partai politik independen yang tidak ada lagi dipengaruhi oleh kekuasaan birokrat militer. Di era reformasi ini juga adanya pemberdayaan bagi masyarakat sipil dengan penyampaian informasi yang dilakukan secara transparan. Hal ini ditandai dengan adanya pemilu atau proses pemilihan secara langsung untuk presiden dan wakil presiden, kepala daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pemilihan umum tersebut pertama kali dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004. Demokrasi yang ada pada saat itu kemudian berkembang dengan adanya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik nasional. Ada beberapa tujuan pada masa reformasi ini.
Yang pertama, dengan adanya masa reformasi digunakan untuk menata kembali segala struktur pemerintahan dan kenegaraan, termasuk di dalamnya yaitu perundang-undangan serta konstitusi yang menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai serta cita-cita yang diharapkan seluruh masyarakat Indonesia. 2. Dengan adanya masa reformasi diharapkan melakukan perubahan serius serta bertahap dalam menemukan berbagai nilai baru dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. 3. Dengan adanya masa reformasi diharapkan adanya perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang terakhir, dengan adanya masa reformasi diharapkan dapat menghapus dan menghilangkan berbagai kebiasaan dan cara hidup masyarakat Indonesia yang tidak sesuai dengan hukum yang ada seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, segala penyimpangan yang terjadi dan penyelewengan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.